Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh banyak metode yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran agar tersampaikan ajaran itu kepada umatnya. Satu di antara sekian banyak metode yang dilakukan oleh beliau adalah metode penalaran melalui tanya jawab. Bagaimana supaya ilmu ini sampai dan bisa diserap oleh pendengar, beliau coba dengan gaya tanya jawab. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari seorang sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili mengatakan, inna fatan syaban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda yang sedang bergejolak syahwat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, i'dzalli bizina. Ini hebat pemuda, tidak basa-basi orangnya. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Bisa kita bayangkan di tengah-tengah majelis ramai orang-orang soleh di situ, orang yang imannya kuat, sangat benci dengan kemaksiatan. Tiba-tiba datang seorang pemuda minta izin untuk berzina. Apa yang terjadi? Fa aqbadal qaumu alaihi fazajarahu. Orang-orang sekitar pun menghampiri dia, menghardik, lalu mengatakan waqalu mah. Diam, tidak usah ngomong lagi, tidak usah lanjut. Begitulah kira-kira. Dan itu wajar hadirin, orang yang semakin kuat imannya semakin benci dengan maksiat. Semakin lemah iman semakin gemar berbuat maksiat. Iman meningkat, masbuk dalam sholat saja dia merasa berdosa besar. Itu iman sedang naik. Kalau iman sedang turun, zina pun dikira tidak mengapa. Wajar sahabat tadi marah. Namun bagaimana respon Nabi SAW? Apakah juga ikut-ikutan marah seperti marahnya hadirin saat itu? Ternyata Nabi SAW menyikapi dengan sikap yang berbeda dari khalayak ramai. Beliau mengatakan, idnu, marilah mendekat pemuda, mari mendekat. Masya Allah. Fadana minhu qariban, maka pemuda itu pun tidak merasa bersalah, mendekat. Lalu mendekat, qala fajalasa faqal. Lalu pemuda ini duduk dekat Nabi SAW. Nabi kita mengatakan, atuhibbuhu li ummika, sukakah kamu ibumu dizinahi? Coba. Beliau tidak keluarkan ayat haramnya zina. Beliau tidak mengancam dengan mengeluarkan hadis, tapi bertanya, atuhibbuhu li ummik, seandainya wanita yang dizinahi itu ibumu, suka kamu? Apa respon pemuda ini? Qala la wallah ja'alani Allahu fida'aka.
demi Allah saya tidak rela ibu saya dizinahi. Satu. Apa dijawab oleh Nabi kita? Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Begitu pula orang tidak suka ibu mereka dizinahi. Satu. Disambung lagi pertanyaan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, afatuhibbuhu libnatik? Sukakah kamu anak gadismu dizinahi? Disebutkan yang pertama ibu, wanita yang haram dinikahi dari sisi nasab. Tidak suka dia ibunya diperlakukan demikian. Sekarang bagaimana kalau posisi wanita yang dizinahi itu putrimu? Qala la wallah ya Rasulullah, demi Allah saya tidak rela, saya tidak senang. Jawaban pemuda, walan nasu yuhibbunahu libanatihim. Begitu pula orang-orang tidak senang jika putri mereka dizinahi. Dua. Cukup? Tidak. Dilanjutkan lagi wanita yang haram dinikahi secara nasab. Afatuhibbuhu li ukhtika? Sukakah engkau jika wanita yang dizinahi itu saudarimu? Ibu, anak putrinya dan saudarinya. Sama jawaban. Qala la wallah ya Rasulullah, demi Allah saya tidak senang ya Rasulullah, tidak rela jika saudari saya dizinahi. Walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Begitulah juga orang-orang tidak senang jika wanita yang dizinahi itu saudari mereka. Belum cukup. Kira-kira berapa lagi perempuan disebutkan ini? Nah, ditanya lagi. Afatuhibbuhu li'ammatik? Apakah kamu senang jika wanita yang dizinahi itu saudari bapakmu, bibi dari pihak bapak? Kalau dalam bahasa Arab, bibi dari pihak bapak bahasa Arabnya ammah. Kalau saudara bapak, ammun. Begitu jumpa nanti dengan saudara bapak, ya ammi, winak, ma syuftuk. Kalau bahasa amiyahnya, ma ra'aituka ya ammi, aina kunta fil bariha, ana tamannaitul liqa' ma'aka fi hadzal masjid al-mubarak, Masjid Oman. Misal. Ammah, saudari bapak. Bagaimana, apakah engkau suka jika wanita yang dizinahi itu saudari bapakmu? Qala la wallah ya Rasulullah, demi Allah tidak senang ya Rasulullah. Satu lagi pertanyaan, dan ini sudah mencakup semua wanita yang mahram, yang haram dinikahi oleh laki-laki dari segi nasab. Siapa itu yang terakhir? Afatuhibbuhu li khalatika? Apakah engkau senang jika wanita yang dizinahi itu saudari ibumu? 3. 5. Ibu, anak gadis putri, saudari kandung atau saudari sebapak atau saudari seibu. Saudari bapak dan saudari ibu. Kalau saudari bapak tadi ammah, saudari ibu khalah. Saudara ibu khalun. Saudara bapak ammun. Ummun, bintun, ukhtun, ammatun, khalatun. 5 jenis wanita ini merupakan wanita yang haram dinikahi dari segi nasab. Sudah pernah kita bahas kemarin sebelum Idul Adha tentang nasab, tentang mahram yang wanita yang haram dinikahi dari segi nasab, dari segi susuan dan dari segi pernikahan. Dan termasuk 5 wanita ini mahram abadi, selama-lamanya tidak boleh dinikahi sampai hari kiamat. Konsekuensi hukum setelahnya boleh bersentuh-sentuhan. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak batal wudu jika sentuhan kulit dengan kulit. Boleh pergi musafir bersamaan
boleh khalwat berduaan, boleh menampakkan aurat yang bukan aurat besar, rambutnya dan seterusnya. Ini 5 jenis wanita tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fa wada'a yadahu alaih, lalu Nabi letakkan tangan beliau di dada pemuda ini seraya mengatakan, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Kata perawi hadis ini, sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili, falam yakun ba'du dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Setelah diberikan arahan melalui tanya jawab dan setelah mendapat doa dari Nabi SAW, kata Abu Umamah Al-Bahili, pemuda tadi sedikit pun tidak ada lagi kecondongan hatinya melakukan zina. Sedikit pun tidak ada lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan bagaimana cara pengajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW mencabut sesuatu yang sangat disukai oleh pemuda ini dan ia bertentangan dengan syariat Allah, lalu menjadi sesuatu yang paling dia benci. Tidak menggunakan ayat, tidak menggunakan hadis, tetapi yang dilakukan oleh Nabi kita SAW metode percakapan, lalu sentuhan hati dan mengajak logika berfikir. Luar biasa. Memang wajarlah Nabi kita memiliki 4 sifat dasar. As-sidqul mutlaq, al-amanatu, at-tablighul kamilu, wal fatanah. Termasuk makna fatanah adalah diqqatul fahmi, sangat dalam pemahaman Nabi SAW membaca karakter orang, sehingga ketika memberikan pengajian, memberikan pelajaran tidak satu metode. Dalam hadis ini beliau menggunakan metode sentuhan hati dan juga sekaligus sentuhan tangan, kulit dengan kulit. Sebagaimana pernah kita sebutkan bahwa manusia itu ada 3 tipenya. Tipe audio, mudah memahami suatu pelajaran melalui pendengaran. Tipe visual, mudah mengerti dengan melihat. Dan ada tipe orang mudah tersentuh, mudah paham dengan sentuhan kulit dan kulit. Khususnya ini sentuhan, tipe orang sentuhan, kalau dalam bahasa kerennya tipe kinestetik katanya. Ini biasanya banyak wanita yang memiliki tipe ini. Sehingga ketika suami mengetahui istrinya tipe yang demikian, mudah paham, mudah mengerti, mudah hilang ngambeknya dengan sentuhan, maka dia enggak repot-repot. Begitu istrinya sudah ngambek, dia enggak usah ngoceh-ngoceh, cukup disentuh luluh hatinya. Kalau enggak percaya praktek nanti malam, buat masalah di rumah itu untuk menguji. Ini pasangan kita tipenya visual, audio atau kinestetik, nanti malam dipraktekkan, buat gaduh rumah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah dengan pemandangan atau dengan bahasa indah atau dengan sentuhan-sentuhan? Nah, kalau laki-laki itu umumnya di mana? Dari 3 tipe tadi. Umumnya pada pandangan. Enggak terlalu masalah baginya di rumah itu banyak suara tangis, banyak ribut, enggak terlalu masalah. Tapi yang masalah baginya enggak siap melihat rumah berantakan. Itu orang visual. Ada tipe orang tidak ada masalah di rumahnya berantakan, pakaian acak-acakan, enggak ada masalah, tapi dia enggak siap mendengar kalau ada keributan di rumah. Itu tipe orangnya audio. Ini perlu setiap pasangan secara khusus memahami agar dalam menyelesaikan masalah tidak menambah masalah. Contoh, seorang
wanita yang memiliki tipe kinestetik, mudah paham, mudah mengerti, mudah hilang ngambeknya dengan sentuhan. Begitu dia sedang ngambek, suaminya nggak ngerti, padahal bisa dengan sentuhan tadi selesai masalah. Nggak ngerti suaminya, apa yang dilakukan? Dia malah ngoceh, lalu mengatakan, ini wanita sudah nenek-nenek masih ngambek lagi. Nggak selesai masalah, tambahlah keluar air mata. Padahal dalam hatinya, cobalah suami saya mengerti, sentuh saja saya, selesai urusan. Allahu Akbar. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang sedang bergejolak tadi tidak diberikan paham saat itu oleh Nabi SAW dengan menggunakan ayat, dengan menggunakan hadis, tetapi disentuhlah hatinya. Ini juga menjadi pelajaran tentang sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan kita. Kalau ada seorang laki-laki mencoba berzinah dengan istri orang, Allah akan balas istrinya pun akan berzinah dengan orang. Kalau ada laki-laki berzina dengan saudari orang, Allah akan balas dengan balasan yang sama, saudarinya pun akan dizinahi orang. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perilaku kita. Kata pepatah Arab, kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau memperlakukan, begitu pula orang akan memperlakukan terhadap dirimu. Perhatian penting untuk kita. Setiap ingin melakukan sesuatu tindakan yang di situ ada kezaliman terhadap orang lain, hendaknya kita berpikir, menyetop. Jangan-jangan Allah akan balas dengan tindakan yang sama untuk saya. Itu kalau kejahatannya, dosanya untuk diri kita sendiri. Bagaimana kalau seandainya dosa itu untuk kita dan juga orang-orang yang mengikuti yang kita lakukan, dosa mereka juga kita ikuti. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Di antara contoh yang bisa mendapatkan dosa pribadi dan dosa orang adalah tulisan yang sedang heboh sekarang tentang hubungan seksual di luar nikah tidak bertentangan dengan syariat. Bukan main, ini sudah masuk dalam ranah akademik, mendapatkan nilai sangat memuaskan pada disertasi doktor. Dalam surat An-Nahlu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Yang melakukan tindakan-tindakan dosa dan dosanya diikuti oleh orang lain, dia akan pikul dosanya secara sempurna. Wa min auzarihim wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm. Dan dosa orang-orang yang dia sesatkan. Kalau ada satu mahasiswa memegang disertasinya ini, doktor ini, lalu dia baca, dia gunakan ini dalil bolehnya hubungan seks bebas, satu orang saja, maka selama mahasiswa ini menggunakan pendapat dia, karena boleh jadikan rujukan, tulisannya sudah dianggap lolos secara akademik, dijadikan referensi. Apa hukumnya berzina, atau kalau bahasa kasarnya berzina sebenarnya, atau kumpul kebo, tapi digunakan bahasa lain untuk memperhalus. Kalau dalam bahasa Al-Quran, zukhrufal qawli ghurura, dia hiasi bahasa pada untuk menipu orang. Kumpul kebo itu, berzina itu dibuat apa? Non marital. Nah, sama artinya dengan berzina. Dan disimpulkan, setelah kita baca kesimpulan dia tulis, tidak bertentangan dengan syariat. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Dia akan pikul jika dia tidak bertaubat. Dia akan pikul dosanya secara sempurna, kata Allah. Wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm.
dan dosa orang yang dia sesatkan tanpa ilmu. Dia sesatkan orang. Kalau ada satu kampus mengikuti pendapat dia dan dia tidak bertobat, tobatnya pun harus dia istihar, harus dia umumkan sebagaimana sudah tersebarnya tulisan ini. Anehnya hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita baca disertasi tadi, ternyata yang dijadikan sebagai rujukan adalah rujukan orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu agama. Siapa itu? Muhammad Syahrur. Ini orang Syria, belajar tentang ilmu pertanahan dan batu di Rusia. Coba menjadikan rujukannya orang yang tidak ada kapasitas ilmu dari dasar. Yang ahlinya ini bapak, ahli batu dengan tanah. Itu pula jadikan sebagai referensi untuk membolehkan hubungan seksual di luar nikah tidak bertentangan dengan syariat. Kita yang belum bisa membantah melalui kajian ilmiah, melalui tulisan disertasi, melalui akademik, maka paling kurang apa yang kita lakukan? Melalui ceramah-ceramah seperti ini harus kita angkat. Alhamdulillah, begitu sudah muncul kemarin, tampillah Wakil Sekjen MUI Pusat untuk mengkanter, dan tidak cukup, kita pun dorong terus. Kita berikan motivasi kepada pemerintah untuk ini masalah. Kalau tidak bisa dipenjara orangnya, paling kurang dia minta taubatlah, ya. Karena ini sangat bertentangan dengan ajaran agama kita, melegalkan sesuatu yang jelas hukum secara syar'i. Kalau dalam istilah ilmu fikihnya, ma'lumun minad dini bid darurah, sudah sangat-sangat diketahui secara pasti itu haram hukumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini agak marah sedikit ya. Tidak mengapa marah-marah sedikit, sesekali supaya tegang ya. Ini satu di antara metode yang digunakan oleh Nabi SAW dalam memberikan pengajaran beliau kepada sahabat dalam bentuk bertanya untuk memberikan paham dan ditinggalkan sesuatu yang batil tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di atas agama ini. Seorang sahabat seorang orang Arab Badui pernah datang juga kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Nabi kita enggak jawab. Karena lagi bicara enggak jawab. Tidak lama kemudian selesai pembicaraan beliau, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? "Ha huna ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Kata beliau, "Idza dhuyyi'atil amanatu fantaziris sa'ah." Kalau amanah itu sudah hilang, sudah disia-siakan, maka nantikanlah hari kiamat. Wa ma idha'atuha ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan menghilangkan amanah, menyia-nyiakan amanah? Kata beliau, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi atau fi ghairi ahlihi. Apabila satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, fantadhiris sa'ah, tunggulah akan adanya hari kiamat. Na'udzubillah, kita tidak berharap generasi kita terjadi hari kiamat, karena generasi yang terjadi hari kiamat itu adalah seburuk-buruk generasi. Demikian kiranya pertemuan singkat kita. Masih ada waktu? Masih ada, barangkali ada yang ingin kita sempurnakan kepada para jamaah, kita persilahkan. Masih ada waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai tesis daripada S3 itu Ustadz, Disertasi ya. disertasinya. Dan yang heran kita ini terjadi di IAIN. Apakah itu pembimbingnya pada saat diajukan judulnya itu tidak ditolak? Padahal dalam Al-Quran jelas itu, wala takrabut zina, jangankan zina, dekat pun tidak boleh. Mengapa itu bisa lolos itu? Apalagi lulus itu cum laude lagi. Apakah bukan Islam dia? Ini S2-nya di mana dia ambil? Ini mungkin di Amerika ataupun di Soviet. Ini yang menjadi persoalan. Apakah itu YN itu tidak ada itu promotornya itu tidak? Mengapa melegalkan itu judul-judul yang begitu mengkhawatirkan? Ini mohon tanggapan daripada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini yang berhak menjawab sebenarnya Rektor UIN itu. Nah, iya. Mudah-mudahan satu saat nanti kita bisa berkunjung ke sana untuk menanyakan kok bisa lolos begitu. Ya, kok bisa lolos? Apakah tidak dibaca sebelumnya? Nah, ini wallahu taala alam. Harapan baik sangka kita hanya mungkin beliau-beliau penguji itu belum sempat baca gitu saja. Nah, kalau sempat baca dan memiliki ilmu agama dasar sekalipun tidak mungkin memberikan lewat jenis disertasi seperti ini. Ya. Lain lagi beberapa teman-teman kita yang mengkaji tentang metodologi penelitiannya, metodologi penulisannya, itu pun mudah-mudahan nanti ada teman-teman kita yang akan membantahnya. Kita berharap bukan di sini nggak ada besar manfaatnya. Kita hanya gaungkan saja supaya nanti ada mahasiswa S3 yang bisa membantah habis-habisan. Ya. Doakan mudah-mudahan kami bisa. Nah, demikian Pak. Masih ada lagi waktu, masih lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ahlan. Singkat mungkin pertanyaannya. Seorang yang pernah melakukan zina atau bahkan hari-harinya melakukan zina, satu hari dia dapat hidayah, terus dia bertaubat. Ini apakah dia akan dikenakan sanksi rajam atau cukup dengan taubatnya saja? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kejadian itu juga pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Seorang wanita mengaku dia telah melakukan kesalahan. Lalu Nabi kita suruh pulang. Mungkin kamu gila. Ya. Pulang suruh. Ditanya sahabat yang lain, mungkin dia enggak beres. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali sudah mengaku dia ingin tahhirni ya Rasulullah, bersihkanlah diriku wahai Rasulullah. Lalu karena sudah 3 kali, ini kalau dalam konteks zina dia tidak mudah diterapkan hukum, banyak syaratnya. Di antaranya jika itu dalam bentuk tuduhan, si penuduh harus mendatangkan 4 orang saksi yang persaksiannya tidak beda-beda. Kalau tidak mendatangkan saksi 4, hanya 3, maka fajliduhum samanina jaldatan. Jelidlah mereka-mereka penuduh itu dengan 80 kali jelid. Bukti yang paling kuat zina itu adalah al-i'tiraf, pengakuan sendiri. Kalau seandainya ada seorang wanita tidak punya suami tetapi hamil, hamilnya wanita tanpa suami itu bukan dalil, dia hanya qarinah, indikasi, tapi indikasi tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk merajam dia. Dan dalil yang paling kuat diterapkannya hukum rajam atau jilid, cambuk, rajam bagi laki perempuan yang sudah pernah menikah sah, sedangkan cambuk bagi wanita 100 kali, wanita atau laki-laki yang belum berumah tangga sah. Nah, kalau sudah mengaku tadi, si hakim jika diterapkan syariat Islam di situ, maka hakim tidak langsung serta-merta menerima. Terus ada proses sebagaimana seorang wanita tadi mengaku sampai 3 kali bolak-balik, tahhirni ya Rasulullah, bersihkanlah aku wahai Rasulullah. Akhirnya pada kali ketiganya Nabi kita melakukan hukum tersebut. Kalau ada seorang hamba Allah, saudara kita, kenalan kita, teman sejawat kita yang terlanjur dan Allah berikan hidayah, dia hijrah, tak usah melapor ke Baitul Mal, bukan ya. Kalau Baitul Mal minta uang, tidak usah melapor ke Mahkamah Syariah, tidak usah melapor ke WH, tidak usah. Cukup bersihkan dirinya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu tajlibu ma qablaha. Taubat itu menggugurkan semua sebelumnya. Waktu masih ada. Anda lagi? Benar masih ada, jangan-jangan udah habis pun. Masih ada. Masih ada. Ada 7 menit lagi. Mungkin di luar disertasi yang aneh tadi mungkin ada pertanyaan. Ada Ustaz. Masya Allah. Ini banyak sekali pahala beliau antar-antar mic.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menanya tapi menjawab. Masya Allah. Ini pertanda bahwa PKI sudah hidup balik. Oh, Jadi kalau orang PKI kan tidak percaya kepada Allah, maka inilah pertandanya. Sudah mulai bangkit komunis. Orang komunis tidak mau percaya kepada Tuhan dia. Orang berzina kok enak, kok dilarang-larang, sama-sama enak, apa pakai hukum? Nah itulah dia. Makanya kita harus dakwah yang banyak. Jangan sampai anak-anak kita ini, ayo berzina yuk. Sehingga dirubah. Kalau berzina itu kasar. Bahasa yang halus apa? Ayo berselingkuh. Nah, bahasanya dirubah. Itu jawaban saya. Bayangkan orang tingkat universitas, intelektual begitu tinggi, masih berani dia buat itu. Apa tandanya? Bahwa dunia ini memang sudah menuju kiamat. Sebelum itu makanya di Indonesia ini urusannya dan Islam maka lari dari Indonesia, lari ke Eropa, lari ke tempat-tempat lain. Saya lihat di Kuba yang negara komunis sudah ada Islam. Sudah mulai bangkit Islam di Kuba. Sekarang Islam mulai mengundurkan diri dari Indonesia. Salah satu tandanya itulah dia. Masih banyak lagi yang lain-lain. Kalau kita lihat perzinaan, baca ada buku namanya Kehidupan Malam di Jakarta. Saya baca buku itu, orang berzina di dalam mobil, orang berzina di tempat-tempat yang itu duduk sama-sama, luar biasa. Jadi ini yang lebih anehnya secara ilmiah. Ilmiah siapa? Itulah dia Pak, ilmiah komunis. Itu makanya bisa hebat. Itu jawaban saya Pak, terima kasih. Tapi saya tidak bertanya, itu jawaban saya. Negara kita sudah menuju arah ke komunis. Masya Allah. Mungkin ada yang menjawab lagi. Sudah dijawab tadi? Nah, iya. Sudah dilarang pun masih ada orang coba-coba berbuat dosa, apalagi diberikan dalil atas kebolehannya. Masya Allah. Ini luar biasa berat. Ya. Paling kitalah yang sudah ada kerisauan ini. Bila kita memiliki orang dekat dengan pemerintahan, kita sampaikan. Kalau tidak, minimal kita gaung-gaungkan seperti ini, ada nanti tindakan yang sesuai untuk penulis tersebut. Yang paling kita harapkan agar beliau dan kita semua sama-sama istiqomah hingga Allah wafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.